Selamat sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Terus terang waktu saya diajak sama Pak Rino untuk berkolaborasi membawakan topik ini, saya merasa semangat gitu dan wow, luar biasa gitu karena setelah saya amati gitu ya dan saya menangani beberapa kasus gitu ya, kasus-kasus tentang anak gitu dan orang tua. Ternyata pola pengasuhan pertama bagaimana kita diasuh itu sangat mempengaruhi bagaimana kita sekarang. Dan bagaimana kita mengasuh anak kita atau anak-anak kita itu dampaknya sangat panjang ke depannya. Jadi ternyata ngomongin parenting, ngomongin pengasuhan itu sesuatu yang serius, yang dalam ya gitu teman-teman. Gitu. Oke, silakan Pak Rino, lanjut slide berikutnya. Oke, ini ada contoh kasus. Jadi seorang karyawan, Ricky, dia mendapat kepercayaan untuk memimpin tim yang berisi beberapa orang dari berbagai usia dan karakter. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, memimpin suatu tim dan pastinya dalam satu tim itu warna-warnanya beragam lah ya gitu, umurnya, latar belakangnya, karakternya gitu. Nah, Ricky mendapat kepercayaan ini karena ide perubahan dan strategi baru yang bisa memberikan hasil kerja terhadap kinerja perusahaan. Tapi setelah 6 bulan, Ricky merasa hampir frustasi karena ternyata kreativitas dan inisiatif anggota timnya itu rendah. Walaupun berulang kali si Bapak Ricky ini sudah mengatakan, lakukan hal yang berbeda, ayo berinisiatiflah. Oke, nah Pak Rino, kita lanjut ke slide berikutnya atau ada tambahan dari Pak Rino? Oke, Ibu Bapak, kira-kira agak-agak pernah ngalamin seperti ini nggak sebagai leader nih? Bahwa kita udah bilang, ayo kerja yang rajin, ayo berinisiatif, ayo begini, ayo begitu. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Kita udah capek kasih kasih nasihat, kasih informasi, kasih semangat, tapi mereka tetap aja nggak mau berubah gitu. Bahwa ternyata mudah-mudahan dengan sesi ini penjelasannya bisa lebih masuk akal dan lebih paham bagaimana membuat orang lain berubah gitu ya. Yuk, silakan Bu Nino. Oke, nah saya ingin mengajak teman-teman, Bapak dan Ibu untuk time travel sebentar nih, flashback ke masa lalu, ke masa kecil ayah dan ibu, Bapak dan Ibu ya. Maaf saya biasa ngomong dengan orang tua jadi ayah dan ibu deh ini gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, masa kecil kita dari usia balita, SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, itu pasti dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman warna-warni interaksi kita dengan orang dewasa di sekitar kita. Yang jelas yang pertama, orang dewasa terdekat kita adalah orang tua kita, kemudian keluarga besar, dan seiring dengan pertumbuhan usia kita, kita berinteraksi dengan semakin banyak orang dewasa di luar lingkar keluarga. Nah, di setiap tahapan perkembangan seorang anak, baik itu di usia balita, SD, SMP, remaja, dan seterusnya, ada kebutuhan dan tantangan yang menyertai proses tumbuh kembang tersebut. Oke, misalnya di usia balita, ketika anak mulai bisa berjalan, tantangannya adalah mungkin dia akan explore dunianya dan dia akan mencoba ini itu gitu ya. Dan kebutuhannya dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Dia ingin diberi ruang untuk bereksplorasi. Oke. Nah,
di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tahapan psikososial yang ditemukan oleh Bapak Erikson. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika, dan teori ini atau tahapan psikososial ini ditemukan di tahun 1960-an kalau nggak salah ya. Oke, silakan Pak Rino, tabelnya. Oke, nah di tahap pertama yaitu di usia 0 sampai 18 bulan, ada kebutuhan di sini yaitu apakah orang tua atau caregiver memenuhi kebutuhan fisik dan emosi si anak secara konsisten. Apakah orang dewasa tersebut selalu hadir dan menerima anak apa adanya. Nah, Pak Erikson ini menemukan bahwa di setiap tahapan perkembangan akan selalu ada dua kemungkinan anak tersebut akan tumbuh secara optimal, maksimal sesuai dengan potensinya, atau lawannya. Nah, di tahap pertama ini, ketika kebutuhan anak dipenuhi secara maksimal, maka secara kejiwaan dia akan percaya bahwa oke, dunia ini bisa dipercaya, orang-orang di sekitarku ini bisa dipercaya. Tapi kalau yang terjadi berlawanan, terjadi inkonsistensi penyediaan kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, anak tersebut akan melihat bahwa oh, aku nggak bisa percaya sama bapak ibuku gitu, atau aku nggak bisa percaya dengan orang dewasa di sekitarku karena ketika aku butuh, ketika aku nangis, mereka tidak hadir. Itu pengertiannya. Oke, lanjut Pak, tahap 2. Bu Ninong, mungkin ini juga relevan ketika misalnya seorang anak lebih milih dekat atau digendong oleh kakek nenek atau oleh siapa babysitternya dibanding oleh ibunya misalnya gitu ya. Ya, itu pernah saya ada klien yang seperti itu karena orang tua tidak hadir secara konsisten gitu ya, karena satu dan lain hal, dan memang digantikan oleh babysitter, maka memang si anak itu akhirnya yang memilih secara alamiah, memilih orang yang terdekatnya, yaitu si babysitternya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, silakan. Oke, nah tahap 2 ini kisarannya antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Di usia ini anak memang sudah mulai sudah bisa jalan kan ya Bapak Ibu ya. Mereka di sini sudah mulai menunjukkan aku bisa mandiri loh Papa Mama, aku bisa nyoba untuk cuci tangan dengan cara ini. Aku bisa nyoba untuk mandi dengan cara ini gitu. Nah, di sini apakah orang dewasa di sekitarnya memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba apa yang dia mau coba, untuk mengontrol gerakannya. Ini adalah inti dari kebutuhan, inti dari tahap kedua ini. Nah, ketika anak diberi banyak ruang untuk bereksplorasi, maka dia akan tumbuh sebagai anak yang mempunyai otonomi atau mempunyai kewenangan gitu atas dirinya sendiri mengatur apa yang dia mau. Tapi kalau anak ini banyak dilarang atau kamu ikuti apa yang seperti papa atau mama bilang gitu, karena cara kamu itu nggak baik misalnya gitu. Kalau feedback seperti itu terus-menerus secara berulang dilakukan, lama-kelamaan anak ini akan tumbuh sebagai anak yang pemalu atau cenderung ragu-ragu. Gitu. Jadi dalam mengambil keputusan di tahapan berikutnya, dia akan banyak ragu-ragu dan malu untuk dilihat orang, malu karena memang dia tidak ditanamkan kepercayaan untuk mencoba dan percaya dengan pilihannya. Oke, lanjut Pak Rino. Mungkin ini juga berperan ketika orang tua bukan hanya orang tua ya, misalnya anak kita tinggal dengan kakek neneknya banyak dilarang gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal sebenarnya secara nalurinya anak-anak usia 1,5 sampai 3 tahun itu pengen mencoba manjat gitu ya, mencoba
sepatu ibunya misalnya gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Oke. Dan makanya memang biasanya di sekitar usia ini ada penolakan tuh gitu. Saya baru merenung ya, oh ya kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah GTM tuh ya, gerakan tutup mulut, si anak bayi menolak untuk makan. Nah di sini memang tahapnya yang dia akan menolak karena dia memilih untuk hal yang lain. Gitu. Memang ini periodenya. Gitu. Tapi Pak Rino, ya. Larangan-larangan yang diberikan ke anak, saya tekankan kalau itu terjadi secara berulang dan menjadi satu kebiasaan dan akhirnya tertanam pada si anak gitu, bahwa oh ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Oke, yes. Lanjut Pak. Lanjut lagi ya. Sebentar. Tahap ketiga ini kalau nggak salah masuk usia TK ya Pak ya? Ya, masuk usia TK. Oke. Nah, di usia TK ini ya antara 3 sampai umur 5 tahun. Di sini intisarinya adalah apakah orang tua atau orang dewasa di sekitarnya memberi kesempatan dan penghargaan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang baru dan mungkin salah gitu. Nah, ini juga mirip dengan tahapan kedua, tapi di tahap ketiga ini anak sudah mulai terpapar dengan orang dewasa di luar orang tuanya ya. Ada beberapa anak yang, kebanyakan anak sudah mulai masuk ke usia TK gitu. Dan di usia TK ini, anak udah belajar hal-hal yang baru kan gitu, yang sebelumnya belum pernah dia temui di rumah gitu. Dia akan mencoba, misalnya mencoba pakai krayon yang ini, atau mencoba melipat bikin origami gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak TK. Nah, ketika anak melakukan usahanya gitu ya, tugasnya, apakah dia mendapatkan apresiasi, penghargaan, atau misalnya dia melakukannya secara belum perfect gitu ya, belum benar. Nah, di situ apakah dia mendapatkan apresiasi atas usahanya atau dia disalahkan. Nah, di sini akibat yang muncul adalah anak ini kalau diberikan penghargaan atau ruang, sekali lagi ruang untuk bereksplorasi dan mendapatkan penekanan itu bagus, dia akan muncul tumbuh sebagai anak yang mempunyai banyak inisiatif. Oke? Tapi kebalikannya, kalau si anak banyak disalahkan gitu ya, atau usahanya itu tidak mendapatkan apresiasi, dia akan tumbuh sebagai anak yang akan mudah merasa bersalah. Karena dia jarang mendapatkan apresiasi itu tadi. Gitu. Kalaupun dia mempunyai inisiatif atau ide untuk melakukan sesuatu yang baru, dia akan ragu-ragu dan takut karena nanti jangan-jangan ini salah atau jangan-jangan ini saya akan disalahkan. Gitu Bapak Ibu. Oke. Tahapan berikutnya adalah kita masuk ke usia SD nih. Nah, di sini anak sudah ketemu banyak ini ya, orang dewasa, guru, staf, dan banyak keluarga besar gitu ya, di luar keluarga intinya. Nah, 6 sampai 11 tahun itu adalah waktu yang cukup lama, 6 tahun sekolah gitu ya, 6 tahun anak mengalami usia proses perkembangan dan pertumbuhan. Nah, apakah anak di sini mendapatkan kesempatan untuk belajar berinteraksi dan menghadapi tantangan sosial? Karena di usia ini kan anak sudah mulai berteman ya, sudah mulai tahu gitu. Oh, aku cocok dengan teman yang ini, aku main dengan teman-teman yang ini gitu. Kebayangkan Bapak dan Ibu, teman-teman yang profesinya kepala sekolah atau guru ya, kita melihat anak-anak kelas 1, 2, 3, wah mereka bermain gitu ya. Dan pasti ada aja konflik di situ terjadi gitu, yang anak jatuh lah atau berantem atau apa. Nah, di situ anak diajarkan untuk menghandle, menangani konflik sesuai dengan usianya gitu. Nah, ketika anak menghadapi konflik di situasi sosial, bagaimana cara penanganannya itu berakibat
pada nantinya anak akan tumbuh sebagai anak yang percaya dengan dirinya sendiri, percaya dengan pemikirannya dan keputusannya, atau sebaliknya, dia akan tampil menjadi anak yang rendah diri. Rendah diri di sini ya artinya dia tidak percaya dengan keputusannya, dia tidak percaya dengan dirinya gitu, karena pengalaman yang dipaparkan selama ini ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan orang dewasa, itu tidak menumbuhkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi ya oke, yang aku lakukan itu salah, yang aku lakukan nggak bagus gitu. Akibatnya secara jangka panjang dia akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri. Gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah usia remaja. Nah, di usia remaja ini di sini adalah masa ketika anak mencari atau berusaha untuk menemukan identitas dirinya. Oke, di sini aku sebagai siswa, aku sebagai anak, tapi juga di usia remaja ini mereka sudah mulai berperan ya gitu, masuk ke organisasi, misalnya OSIS atau perkumpulan dengan teman-temannya gitu. Di situ dia mulai menemukan perannya dan mulai menemukan, oh ternyata aku bisa begini. Oh ternyata aku dipercaya oleh teman-temanku untuk mengemban tugas misalnya sebagai sekretaris gitu ya. Nah, apakah orang tua atau guru atau orang dewasa memberi dorongan dan penguatan terhadap si remaja ini untuk mengeksplorasi potensi dirinya? Kalau dia diberikan kesempatan untuk eksplorasi apa yang dia punya, maka dia akan menemukan identitas dirinya. Dia akan melihat bahwa, oh ternyata aku ini bisa ya gitu jadi sekretaris. Aku nih orangnya teliti, aku nih orangnya tegas gitu misalnya. Makanya aku ditunjuk jadi bendahara misalnya gitu. Tapi kalau si remaja ini jarang atau tidak mendapatkan kesempatan untuk eksplorasi pengalaman-pengalaman dalam hidupnya gitu, dia akan tumbuh sebagai remaja yang bingung peran. Dan ini kaitannya dengan remaja ya yang tidak percaya dengan kemampuannya, tidak percaya dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya tahapan psikososial Pak Erikson ini terus berlanjut sampai usia 65 plus. Tapi kami bahas sampai di usia remaja, karena kami percaya bahwa dari usia 0 tahun sampai 18 tahun, dari balita sampai usia remaja, ini adalah masa kritis seorang anak mengalami proses tahapan tumbuh kembang ya. Dan di usia remaja ini, disitulah gongnya, dia tahu bahwa oke, ini identitasku. Karena setelah usia 18 tahun ke atas, dia akan tumbuh menjadi orang dewasa. Gitu. Nah, Bu Ninong, ya, Pak. mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang kalau misalnya kita sempat ya, atau orang tua kita sempat melakukan sebuah keteledoran misalnya di usia atau tahap pertama atau tahap kedua, memang percaya dan misalnya tidak percaya otonomi dan malu ini tidak bisa diobati. Dan gimana kaitannya dengan hutang pengasuhan itu tadi? Oke, nah hutang pengasuhan kalau Bapak Ibu ini ya pernah dengar istilah ini adalah masa ketika orang tua kita atau orang dewasa atau caregiver ketika kita masih kecil tidak atau kurang memenuhi kebutuhan kita. Jadi akhirnya kita tumbuh dewasa tapi ada hal-hal yang masih istilahnya masih bolong nih gitu. Di beberapa ruang dalam jiwa kita itu masih ada yang bolong. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita ini kan manusia ya, bukan benda mati. Manusia itu tumbuh secara dinamis. Oke? Dan penemuan terakhir, otak kita itu mempunyai sifat yang plastis. Neuroplastisitas istilahnya. Jadi, tanda petik luka ya, atau hal-hal yang belum dipenuhi, ada hutang-hutang masa lalu yang belum lunas nih ya, belum tuntas, itu bisa kita, tanda petik kita obati atau kita tangani
baik dengan oleh diri kita ataupun dengan interaksi kita dengan lingkungan kita, gitu Pak Rino. Jadi rasa tidak percaya, rasa bersalah itu mungkin sudah tertanam di diri kita, apalagi kalau tidak pernah ada koreksi ya gitu dari orang tua kita. Tapi di sini saya berbicara ini tidak bermaksud menyalahkan orang tua kita, tidak ya gitu. Karena ini adalah tanda petik kesalahan yang tidak disengaja. Karena memang kan ilmu parenting ini atau ilmu pengasuhan ini sebetulnya sih sudah ada dari zaman dulu gitu, tapi baru booming atau baru dimunculkan sekarang ini, apalagi dengan adanya teknologi dan internet, dan kita semakin aware ya dengan ilmu pengasuhan ini gitu. Tapi ini kami mau mengajak teman-teman untuk paham, pertama memahami diri kita. Kalau kita ada kekurangan gitu ya, kalau kita flashback ke masa lalu dan kita ingat pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin masih menempel di memori, itu semua ketika kita membawa ke alam kesadaran, itu semua akan membantu memahami diri kita seutuhnya dan kita tahu bagaimana mengkoreksinya. Dari mana nih saya mulainya, gitu. Ya. Oke, Bu Nino. Jadi ini unik ya. Bagaimana seorang bayi pertama kali yang dicari adalah kebutuhan survival hidupnya gitu ya, dan dia menaruh harapan dan kepercayaan kepada orang-orang yang memberi dia makan, kasih sayang gitu kan. Jadi kalau kasih sayang itu datang dari babysitter atau lebih seringnya dari kakek nenek gitu ya, berarti dia akan lebih dekat kepada babysitter atau kakek neneknya. Tapi bukan berarti, kan kalau hutang bisa dibayar ya Bu Ninong ya? Iya Pak. Berarti kalau misalnya mungkin ibu bapaknya tahun-tahun pertama bayinya lahir itu lebih banyak kerja, tapi tahun ketiga keempat ibu bapaknya bisa bayar hutang, berarti bisa diperbaiki dong itu ya, sehingga anak-anak bisa lebih dekat juga dengan orang tuanya gitu ya. Betul Pak, betul. Nah, silakan Bu Dino. Ya enggak, saya mau nanya, ini ada pertanyaan di chat, mau dijawab sekarang atau gimana nih Pak Rino? Oke. Kalau boleh ditahan dulu supaya kita selesaikan materi supaya bisa nyambung terus gitu ya, lengkap gambarannya. Nah, kenapa kita bahas ini, hutang pengasuhan ini, Bapak Ibu? Karena hutang pengasuhan karyawan kita, anggota tim kita, akhirnya berdampak pada cara kerja mereka kan, benar nggak? Mereka sulit mempercayai orang lain, kurang inisiatif, betul nggak? Etos kerjanya rendah gitu ya, inisiatifnya rendah, mesti nunggu diperintah dan lain sebagainya. Mereka nggak pede ya. Nah ini yang unik ini, kita berhadapan dengan orang-orang dewasa kan. Iyalah ya, karyawan kita umurnya berapa? Guru-guru yang kita kelola, kita koordinir umurnya berapa? Mungkin ada yang 25 tahun, 30 tahun, bahkan 40-50 tahun. Tapi jangan lupa, ternyata hutang-hutang pengasuhan di masa lalu itu terbawa sampai dewasa. Betul ya Bu Ninong ya? Betul Pak. Makanya, ini bab berikutnya kita mau bahas inner child.